Jelang tutup tahun, kejelasan legalitas proyek peninggian lahan SIT masih diragukan. Menjelang akhir tahun 2023 sekaligus akhir kalender kerja semua proyek yang dibiayai anggaran dari APBD atau anggaran pemerintah lainnya, harus sudah selesai. Jika ditemukan adanya pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, 2024, tanpa dilengkapi dokumen yang sah, maka hal itu merupakan pelanggaran dan harus disanksi secara hukum. Terkait hal tersebut, salah satu proyek, Kejar Tayang, yang sampai saat ini belum ada kejelasan legalitasnya, adalah proyek peninggian lahan, pengurugan, sentra industri hasil tembakau, SIT, di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kudus. Pekerjaan pengurugan senilai Rp9.163.488.000 kalender kerja 54 hari ini, sejak awal material tanah uruknya dipersoalkan legalitasnya. Saat Komisi B DPRD Kudus melakukan inspeksi mendadak, SIDA, ke lokasi proyek pada Kamis, 16 November 2023, lalu, pihak pemenang tender dari CV Karya Nadika tidak ada di tempat. Sementara rombongan Komisi B hanya ditemui perwakilan dari konsultan pengawas. CV Sembrani akan tetapi tidak bisa menunjukkan legalitas asal-usul material tanah maupun gambar perencanaan. Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat, dihubungi isknews.com melalui pesan WhatsApp terkait janji akan ditunjukkan surat jalan dari armada pengangkut tanah uruk, hingga berita ini ditulis dikatakan belum pernah dikirim. Demikian juga janji akan diberitahukan hasil uji laboratorium kepadatan urugan layar pertama setinggi 50 cm, juga belum ada realisasinya. Sesuai kontrak RAB, setiap pengurugan setinggi 50 cm harus dipadatkan dan uji lab. Kalau sudah memenuhi persyaratan, baru bisa dilanjutkan pada layar kedua dan setiap kelipatan 50 cm harus dilakukan uji lab sampai memenuhi ketinggian sesuai kontrak, jelas Anis Hidayat. Terpisah, menurut anggota Komisi B yang ikut saat sidak, Andrian Fernando, diminta komentar terkait hal tersebut menegaskan, jika memang janji pihak pengawas janji menunjukkan surat jalan dan sampai sekarang belum ada realisasinya, dia akan segera berkoordinasi dengan Ketua Komisi B. Menurutnya, karena konsultan pengawas pernah janji maka hal tersebut akan dipertanyakan. Saat sidak dulu memang pihak konsultan pengawas menjanjikan akan menunjukkan surat jalan armada yang memuat tanah uruk. Persoalan legalitas tanah uruk memang kita tanyakan karena masyarakat curiga tanah uruk tidak diambil dari lahan resmi yang memiliki izin galian tipe C, terang Andrian Fernando. Seperti pernah diberitakan isknews.com, kuasa pemilik Koari Galian C, Puji, pernah mengancam akan menarik atau membatalkan surat dukungan tanah uruk yang berlokasi di Desa Pendosawalan RT 020 RW 007, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Menurut keterangan pemegang kuasa saat itu, ketika pengurugan sudah berjalan hingga 34%, pemegang dukungan dari CV Karya Nadika diduga belum pernah mengambil tanah dari lokasi yang memberikan dukungan.